Halo, salam sehat dan salam bahagia. Pada video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal yang pertama, kaca yang digosok dengan kain sutra dapat bermuatan positif. Hal ini terjadi karena titik. Baik. Nah, pada kasus ini, pada soal ini diberikan pernyataan bahwa ada kaca atau benda kaca yang digosok dengan kain sutra dapat bermuatan positif. Nah, seperti informasi yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa benda dapat bermuatan jika terjadi pelepasan atau menerima elektron. Benda bermuatan positif jika melepaskan elektron dan akan bermuatan negatif jika menerima elektron. Nah, pada kasus soal disebutkan bahwa kaca akan bermuatan positif jika digosok dengan kain sutra, atau dengan kata lain, kaca akan melepaskan elektronnya. Berarti dengan kata lain, elektron dari kaca akan berpindah kepada kain sutra. Berarti dengan demikian, maka jawaban pada soal ini yang benar adalah B. Elektron pada kaca akan berpindah ke kain sutra. Baik, untuk soal yang kedua, suatu percobaan dengan menggunakan alat dan bahan seperti pada gambar berikut. Setelah digosok berulang kali dengan kain, penggaris plastik dapat menarik serpihan kertas kecil seperti pada gambar 2. Hal ini membuktikan bahwa penggaris tersebut bermuatan listrik. Baik, pada soal ini ada dua benda yang digosok, yaitu ada penggaris plastik dan ada kain wol. Nah, berdasarkan informasi sebelumnya, pada tabel muatan bahan-bahan ada disebutkan di sini bahan muatan mistar plastik dan kain wol, di mana mistar plastik akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Nah, berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggaris akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Nah, jika bermuatan negatif, ini menunjukkan bahwa benda tersebut menerima elektron. Dan jika bermuatan positif, benda tersebut melepaskan elektron. Maka pada soal ini, penggaris plastik akan bermuatan negatif karena menerima elektron dari kain. Maka jawabannya adalah C. Baik, kita akan bahas soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga ini ada 5 buah benda bermuatan A, B, C, D, dan E saling didekatkan. A, B, C, D, E seperti pada gambar. Muatan benda B dan D negatif. Benda A dan B saling tarik-menarik. Benda B menolak C dan D, tetapi menarik benda E. Maka muatan benda A, C, dan E berturut-turut adalah. Baik, mari kita lihat. Seperti yang telah diinformasikan pada video sebelumnya, bahwa pada listrik statis, gejala listrik statis ada 2, yaitu akan terjadi tolak-menolak jika bermuatan sejenis.
dan akan terjadi tarik-menarik jika bermuatan beda jenis. Nah, mari kita kembali perhatikan pada soal, bahwa di soal disebutkan muatan benda B dan D adalah muatan benda yang negatif. Kita bisa beri tanda di sini B negatif dan D juga bermuatan negatif. Kemudian ada petunjuknya, benda A dan B saling tarik-menarik. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa terjadi tarik-menarik jika beda jenis. Maka dengan kata lain, jika benda B bermuatan negatif, maka benda A bermuatan positif. Selanjutnya, benda B menolak C. Dengan kata lain, muatan negatif B akan menolak muatan negatif C. Selanjutnya, dan menolak D. Ya, karena tadi di soal juga sudah disebutkan bahwa D itu bermuatan negatif. Tetapi menarik benda E. Benda B menarik benda E. B bermuatan negatif akan menarik E yang bermuatan positif. Maka muatan benda A, C, dan E berturut-turut adalah positif, negatif, positif. Atau pada pilihan jawaban positif, negatif, positif, yaitu D. Baik, untuk soal yang keempat, diberikan soal dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 4 mikrokolom dan Q2 sama dengan 8 mikrokolom, terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Baik, dari soal kita uraikan dulu apa-apa saja yang ada diketahui. Yang pertama ada muatan Q1, di mana ini sama dengan 4 mikrokolom. Nah, mikro itu setara dengan 10 pangkat 6. Maka dengan kata lain dapat dituliskan 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2 itu sama dengan 8 mikrokolom atau sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi sekali lagi, mikro itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Kemudian dari soal ada disebutkan terpisah sejauh 60 cm atau R sama dengan 60 cm atau ini sama dengan 60 kali 10 pangkat minus 2 meter, karena ada dari cm menuju meter, sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian apalagi yang diketahui, ada konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, selanjutnya kita tuliskan apa yang ditanya berdasarkan soal, yaitu gaya yang terjadi antara dua buah muatan atau disebut juga dengan gaya Coulomb yang kita singkat dengan F. Kemudian kita jawab. Nah, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, gaya Coulomb itu sama dengan F kali K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Lalu kita ubah nilai-nilainya berdasarkan diketahui dari soal. Kita lihat K tadi adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat dikali dengan Q1 4 kali 10 pangkat minus 6 kulum, Q2 8 kali 10 pangkat minus 6 kulum, dan R itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 1 meter dikuadratkan. Oke.
Nah, berdasarkan perkalian ini kita dapat membagi satuan-satuan yang sama. Meter persegi kuadrat dibagi meter pangkat 2. Oke, kemudian selanjutnya kita kalikan 9 kali 4 sama dengan, sekali lagi, 9 kali 4 36 dikali dengan 8 dikali dengan, di sini ada 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 6 itu sama dengan 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat minus 6, berarti sama dengan 10 pangkat minus 3. Jangan lupa satuannya Newton. Kemudian ini dibagi 6 di pangkat 2, berarti ini sama dengan 36. 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2 itu sama dengan dikali 10 pangkat minus 2. Oke. Kemudian 36 bagi 36 sama dengan 1. 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 10 pangkat minus 1. Maka hasilnya adalah 8 dikali 10 pangkat minus 1 Newton atau sama dengan 0,8 Newton. Jadi hasilnya gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut sebesar 0,8 Newton. Baik, kita akan membahas soal yang kelima. Pada soal yang kelima dituliskan gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 8 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, berapakah besar muatan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A dan oleh muatan B? Baik, berdasarkan soal dapat kita tuliskan beberapa hal yang diketahui. Yang pertama, ada gaya Coulomb yang dialami kedua muatan. Nah, gaya Coulomb adalah F sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Kemudian A jika besar muatan adalah Q. Di sini ada dua muatan, maka kita beri kode QA sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan QB sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nah, kemudian yang ditanya pada soal ini adalah medan listrik. Seperti yang kita ketahui, medan listrik disimbolkan dengan E. Nah, namun pada soal ini ada diminta medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A, maka kita menggunakan untuk muatan medan listrik A dan medan listrik B. Oke, baik. Setelah kita mengetahui dan merumuskan apa yang ditanya, kemudian kita jawab sesuai dengan apa yang ditanya pada soal. Nah, seperti yang telah diinformasikan, untuk mengetahui medan listrik, kita menggunakan persamaan E sama dengan F per Q. Nah, berhubung di sini yang ditanya ada dua, yaitu muatan medan listrik muatan A, maka persoalan untuk yang A dapat kita tuliskan E sama dengan atau EA sama dengan F per QA, di mana F adalah 8 kali 10 pangkat minus 4 Newton dibagi dengan muatan A, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nah, 8 dibagi 2 maka dapat hasilnya 4. 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat minus 6,
Maka ini sama dengan 10 pangkat 2, karena di sini ada minus 4, minus 6. Oke. Kemudian ini hasilnya adalah medan listrik pada A adalah 4 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Nah, ini masih untuk muatan A atau medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A. Dan untuk yang B, medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B atau EB dapat kita menggunakan F per QB, di mana F-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 Newton dibagi dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nah, 8 bagi 4 sama dengan 2, 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat minus 6, hasilnya adalah 10 pangkat minus 2. Kemudian 2, ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Nah, berarti dengan demikian untuk muatan A kita peroleh 4 kali 10 pangkat 2 Newton Coulomb, dan untuk muatan B kita memperoleh 2 kali 10 pangkat 2 Newton Coulomb. Demikian beberapa soal yang telah kita bahas yang berkaitan dengan konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu dapat mengulang video ini untuk semakin memperkuat kamu dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep listrik statis.